Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Nah, perkenalkan nama saya Haliza Rifatunisa dengan NIM 059 dari program studi Psikologi Islam. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester atau UAS dari mata kuliah Psikologi Kepribadian. Oke, kita mulai ya. Nah, pernah gak sih kalian itu merasa ingin menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri? Atau mungkin kalian itu bertanya-tanya, kenapa ya kita sering merasa tidak sesuai dengan harapan orang lain? Nah, hari ini kita itu akan membahas satu teori yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kita akan berkenalan dengan seorang tokoh besar dalam psikologi, yaitu Carl Rogers, dan teori kepribadiannya yang berpusat pada individu. Nah, Carl Rogers ini percaya bahwa setiap manusia pada dasarnya itu baik dan punya potensi untuk berkembang. Keren kan? Nah, ia tuh memperkenalkan konsep atau self concept gitu, atau konsep diri. Bayangkan konsep diri itu seperti sebuah gambar atau pandangan kita tentang siapa diri kita sebenarnya. Ini tuh terbentuk dari berbagai pengalaman, interaksinya dengan orang lain, dan juga bagaimana cara kita mempersepsikan diri kita sendiri. Nah, konsep diri ini ada 3 komponen teman-teman. Yang pertama ada ideal self. Nah, ideal self itu gambaran diri kita. Jadi ini tuh kayak siapa yang kita inginkan, cita-cita kita, impian kita, dan semua kualitas yang ingin kita miliki gitu loh. Kalau yang kedua itu ada real self atau actual self. Ini tuh gambaran diri kita sebenarnya, kayak sekarang ini tuh kita tuh siapa sih, terus kelebihan dan kekurangan kita sekarang tuh apa sih gitu loh. Lalu yang ketiga ada self image. Nah, self image ini tuh adalah bagaimana kita tuh melihat diri kita sendiri, termasuk dari tampilan fisik, peran sosial, dan juga kepribadian kita. Nah, Rogers itu percaya bahwa kunci kesehatan psikologis dan kebahagiaan itu terletak pada kongruensi. Apa sih kongruensi? Kongruensi ini terjadi saat adanya keselarasan antara gambaran diri ideal dan gambaran diri kita sebenarnya. Bayangkan deh kalau impian kita tentang diri kita atau ideal self itu mirip atau selaras dengan siapa kita sekarang ini atau real self kita, pasti kita akan merasa jauh lebih damai, bahagia gitu kan? Kita menerima diri kita apa adanya dan berusaha mencapai potensi terbaik kita. Sebaliknya, kalau ada jurang pemisah yang lebar antara ideal self dan juga real self, kita akan mengalami inkongruensi. Ini bisa menimbulkan perasaan cemas, tidak puas, bahkan depresi loh. Kita merasa tidak autentik dan terus-menerus berusaha memenuhi harapan yang mungkin tidak realistis. Lalu, gimana sih cara kita mencapai kongruensi ini? Nah, Rogers itu menekankan pentingnya penerimaan positif tak bersyarat atau unconditional positive regard dari orang lain. Artinya, kita itu merasa diterima dan dicintai apa adanya tanpa syarat. Ini membantu kita untuk berani menjadi diri kita sendiri dan mengembangkan konsep diri yang sehat. Nah, dalam terapi, Rogers itu juga menekankan pentingnya empati, yaitu memahami perasaan orang lain dari sudut pandang mereka dan keaslian dari terapis. Kondisi ini sangat penting untuk membantu klien mengembangkan diri dan mencapai kongruensinya. Jadi, apa yang kita bisa pelajari sih dari Carl Rogers ini? Yang pertama, kita tuh bisa mempelajari bahwa setiap diri kita itu punya potensi luar biasa untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meragukan itu ya. Lalu yang kedua, menerima diri sendiri itu penting. Kenali siapa kita saat ini dan segala keunikan juga kekurangan kita. Lalu yang ketiga, carilah lingkungan yang memberikan penerimaan positif tak bersyarat. Lingkungan ini yang membuat kita merasa aman untuk menjadi diri kita sendiri. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Lalu kalian punya gak sih pengalaman-pengalaman terkait konsep diri atau pernah merasa ada yang inkongruensi gitu? Kalau ada, kalian bisa sharing-sharing ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.